Saya ingin mengatakan juga kepada Damai Hari Lubis ya, saya ambil kesempatan ini karena telah lama saya biarkan terus melanglang buana dengan terus mengatakan kami sebagai tiga dungu ya yang terus bertahan di Taka ini. Saya ingin mengatakan nikmati RJ itu, yang sakit silahkan berobat, yang merasakan hidup semakin bebas silahkan saja, yang ingin kembali ke Bali G sana silahkan, makanlah makanan kesukaanmu, tapi jangan kau ganggu kami yang sedang berjuang ini. Akibat penelitian kalian yang kalian ingkari sendiri, kami mau tidak mau bergerak turun ke bawah. Kami dampingi Anda, bolak-balik Anda tidak pernah mengeluarkan uang kami sendiri. Kami tidak minta apa-apa dari Anda, tapi kami hanya ingin komitmen Anda menegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa ini. Orang cerdas harusnya kita curiga pada saat orang baik dibisukan. Ingat sekali lagi, orang yang cerdas harusnya kita curiga pada saat orang yang baik dibisukan. Tidak boleh bicara di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini atau pagi menjelang siang tadi kita sudah mendengar putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memang mengabulkan daripada eksepsi Dr. Tifa yang menjadi satu catatan bersama yang sering kita sebetulnya sudah bukan rahasia umum bahwa eksepsi ini akan diterima karena memang sekali lagi ada tangan-tangan di belakang itu yang memang sudah merencanakan agar Jokowi ini tidak bisa datang ke pengadilan karena memang ketakutannya Jokowi untuk dicecar pertanyaan-pertanyaan dari para pengacara mungkin. Jadi mau tidak mau eksepsi itu diterima. Ya, kita tinggal lihat nanti prapit yang ketiga Mas Roy Suryo. Apakah sama sesuai dengan prediksi kawan-kawan? Kalau memang sama ya sudahlah. Gitu. Tapi sekali lagi perjuangan ini belum berakhir. Masih panjang. Maka siapkan stamina kita. Kalau mereka yang pecundang silakanlah keluar daripada medan perjuangan. Jangan sampai cawe-cawe lagi dalam medan perjuangan yang sok mau jadi pahlawan, yang sok mau jadi sebagai orang yang paling idealis, tapi mengorbankan daripada amanah rakyat. Rakyat ingin sekali bagaimana Joko Dok ini hadir di pengadilan, ya, biar ditelanjangi oleh para pengacara-pengacara kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin begitu dahsyatnya, tapi tetap akan dilindungi oleh para pecundang-pecundang. Kami mengatakan pecundang bukan dari lingkarannya Joko Dok, bukan, tapi dari lingkaran kita. Karena kalau dari lingkaran Joko Dok pasti mereka tidak akan mau Jokowi untuk dihadirkan. Tapi yang kami katakan pecundang adalah mereka yang coba-coba ya mengkhianati perjuangan daripada tim, mengkhianati daripada perjuangan yang memang rakyat sampai saat ini menunggu mantan presiden ke-7 yang tukang ngibul, ya, yang tukang ngibul, yang punya wajah deso tapi hatinya iblis, yang begitu jahatnya kepada rakyatnya sendiri. Ini gara-gara masuk gorong-gorong, ya. Yang begitu bengisnya, ya. Peristiwa Kanjuruhan, KM 50, belum lagi Bawaslu 2019 itu hampir seluruh daripada aktivis-aktivis itu disiksa, disetrum di berbagai macam penyiksaan.
Belum lagi KPPS yang meninggal sampai 1.200 orang. Ya, semuanya ini menjadi tumbal daripada kekuasaan pemerintahannya Joko Dok yang memang selama ini diketahui dia selalu ke Gunung Kawi. Kawi apa Lawuh? Kawi. Iya. Nah sekarang ada pemimpin seperti ini dibela luar biasa, mengkhianati daripada amanat konstitusi. Dia paksa anaknya yang gak bisa apa-apa untuk menjadi wapres. Dengan mengubah undang-undang padahal di PKPU-nya belum dirubah. Dipaksakan untuk menjadi pemimpin. Tapi yang akhirnya bikin Indonesia sampai saat ini berantakan. Dan kepada kawan-kawan yang memang kemarin seperjuangan sama kita, melihat hal ini peluang mungkin. Selesai dari sini dipanggil ke Oslo. Bawa segembokan segembokan cuan. Kita tinggal lihat saja nanti. Kita akan melihat akhirnya endingnya kayak apa. Bagaimana akan dinilai oleh rakyat begitu hinanya mereka bisa mengkhianati daripada amanat rakyat. Mengkhianati perjuangan kawan-kawan. Kalau nggak mau ditahan, kalau nggak mau sengsara, jangan jadi pejuang. Jangan jadi aktivis. Yang dikatakan Ustadz Aka tadi, gara-gara kalian kami jadi tersandra. Akibat penelitian kalian yang kalian ingkari sendiri, kami mau tidak mau bergerak turun ke bawah. Kami dampingi Anda. Bolak-balik Anda tidak pernah mengeluarkan uang kami sendiri. Kami tidak minta apa-apa dari Anda, tapi kami hanya ingin komitmen Anda menegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa ini. Anda hianati dengan berbagai macam cara. Dari cara yang kasar ketahuan sampai cara yang halus banget. Diayak sedemikian rupa. Ada orang yang gak jelas tahu-tahu jadi ini jadi itu di dalamnya. Akhirnya di antara kita diadu domba. Di antara aktivis, di antara pengacara diadu domba satu sama lain. Saya hanya mengatakan bahwa yang kami dukung bukan personal Roy Suryo, bukan personal Dr. Tifa, bukan personal Rustam Effendi, bukan personal daripada Dr. Fadila. Bukan juga personal daripada Ibu Kurnia, bukan. Ini memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan untuk anak cucu kita ke depan. Coba bayangkan. Joko Dok. Coba bayangkan. Kita udah berusaha bagaimana kita untuk membersamai. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Lihat para purnawirawan kita, para jenderal-jenderal sepuh kita. Mereka sudah tidak mikirkan lagi usianya, enggak. Yang dia pikirkan, dia tegakkan kebenaran dan keadilan di negara Indonesia. Dengan gampangnya dimainkan dari belakang. Ada tim Taka. Tahu-tahu bentuk lagi tim RRT. Yang satunya berkhianat. Bentuk lagi tim Troya. Selesai itu bikin lagi apa? Mau tampil sendiri. Mau jadi pemimpin sendiri. Rakyat akan melihat. Rakyat akan menilai. Rakyat mempunyai daripada pemikiran yang waras. Mana mereka yang masih teguh menegakkan kebenaran dan keadilan. Mana yang mereka hanya menjadi peluang agar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Emak-emak selama ini selalu berkorban. Emak-emak selama ini selalu memikirkan bagaimana ini bisa terus. Pengorbanan mereka tidak dipikirkan. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana ini benar-benar terjadi. Jokowi hadir di pengadilan dan kita akan membesut daripada ijazahnya benar atau tidak. Yang sudah banyak diprediksi dia tidak akan pernah berani. Karena memang ijazahnya tidak ada.
Tapi minimal rakyat tahu, minimal rakyat bisa tercerahkan, minimal rakyat bisa menilai ke depannya sudah tidak mau lagi terperosok ke dalam lubang yang sama. Ini menjadi satu pelajaran buat kita, pembelajaran buat semua rakyat Indonesia. Jangan gampang terpengaruh dengan pencitraan. Siapapun orangnya, kalau duaan pencitraan sudah kelihatan sudah. Kalau nanti ada pilkada, ada pilpres, masuk gorong-gorong, udah jangan dibuka itu gorong-gorong, tutupin lagi. Biar kagak keluar. Ini kurang ajar udah. Diikutin sama anaknya sekarang. Anaknya keluyuran sana sini ditanya au nggak jelas. Sedih rasanya 282 juta rakyat Indonesia punya wakil presiden yang nggak jelas daripada arah dia punya program. Ngabisin triliunan rupiah. Maka sekali lagi pada tim Taka teruslah bergerak, teruslah berjuang. Insya Allah kami akan selalu membersamai. Jangan pernah gentar, jangan pernah ragu. Ya, walaupun bahasa kasarnya kemarin ada yang dicopot ya, diberhentikan, dipecat. Bayar enggak ya? Iya. Kalau perusahaan gaji, Iya, baru terus kita dipecat tuh wajar. gratis. Ini orang benar-benar mau berjuang, membantu, membela untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dipecat. Saya bingung juga nih. Ini pembisiknya siapa sih, Bang Roy? Iya, pembisiknya siapa? Gitu. Kok sampai tega perjuangan dari awal bersama-sama di tengah-tengah setahun lebih. Ya. Ada orang yang masuk tengah-tengah, udah langsung mau jadi sok pimpinan, mau ngapain? Kita dari awal ya, Be. Ya Dul ya. Dari awal Dul. Iya. Selalu kita bergerak bersama, kita membersamai bersama, bukan masalah Roy Suryo saja, bukan masalah ijazah, bukan. Ya, dari zamannya kita perang di PIK kemarin. PIK 2 bagaimana yang namanya Ustadz Ahmad Kozinuddin berantem sama preman. Di desa Kohot. Bayangkan berantem sama preman sekampung dia sendiri. Karena datang kebagian. Kita datang jam 10, dia datang jam 8. Yang didatengin markas preman. Iya, artinya apa? Artinya perjuangan ini bukan semerta saat ini, enggak. Dari lama kita berjuang, emak-emak membersamai kita semua. Semua yang mempunyai tekad bersama menegakkan kebenaran, keadilan, melawan kezoliman, selalu kita bersamai dimanapun. Apalagi lawyer-lawyernya ini nggak ada yang dibayar. Mereka ongkos sendiri, bensin sendiri. Yang saya dengar saat ini ada yang dibayar katanya. Benar nggak? Tuh wartawan yang tahu tuh. Kalau udah ada yang dibayar ya sudahlah, ya. Artinya perjuangannya itu ya segitulah. Ya, perjuangannya segitu. Yang dikasih duit ya segitu udah. Tapi kita yang nggak pernah dibayar, maka tidak pernah akan ternilai daripada perjuangan kita. Insya Allah. Ya, kalau ini sudah menjadi satu tekad bersama, tim Taka teruslah bergerak. Kami akan selalu membersamai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ARF, Gubernur Wulandari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup para aktivis dan relawan yang istiqomah dan pintar dalam menilai perjuangan. Hidup! Orang cerdas harusnya kita curiga pada saat orang baik dibisukan. Ingat sekali lagi, orang yang cerdas harusnya kita curiga pada saat orang yang baik dibisukan. Tidak boleh bicara di mana-mana. Harusnya pada saat itulah kita curiga. Kami di sini benar, kami di sini
setia kepada tujuan perjuangan, bukan setia kepada tokoh siapapun itu. Pada saat tokoh itu mulai belok kiri belok kanan kayak bajai, kami tetap akan lurus. Kami tetap akan mengejar apa yang menjadi cita-cita perjuangan kami. Kami memang menitipkan nilai perjuangan kepada para akademisi, para pejuang yang saat ini mungkin sudah bebas ya. Ya, karena apa? Karena memang sudah tidak ada nilai kebenaran selama ini di Indonesia. Tetapi orang yang ikut mengkhianati kebenaran itu, walaupun siapapun itu, masuknya dia dari pejuang atau dari apa, tetap menjadi pengkhianat. Dan malah aku melihat sekarang malah bergeser. Yang harusnya kita menjadikan ijazah itu adalah substansi dari persoalan negara ini tertekan. Malah tujuan kita malah membebaskan teman-teman kita. Kita memang mau kok bebas. Memang dipikirnya kita tidak setia. Tidak, kita setia. Kita setia kepada teman kita, kita setia juga kepada tujuan perjuangan kita. Tetapi pada saat teman kita yang kita ikuti, yang kita bela, yang kita selalu kawal, tidak lagi setia kepada kita, apakah kita harus tetap setia kepada dia? Ingat, kita ini relawan bukan serpihan rengginang, bukan. Kita ini adalah komponen yang paling penting dalam perjuangan ini. Ingat ya, ingat kepada para relawan yang ada di luar sana, jangan pernah merasa diri lo adalah sia-sia, bukan. Ingat, kalian pada saat datang ke perjuangan atau ke lapangan, apakah Anda dibayar? Tidak. Kita memakai uang kita sendiri, kita haus, kita beli pakai uang kita sendiri. Jadi artinya, hargailah tenaga kita, hargailah waktu kita, dan hargailah diri kita. Kalau kita sudah menghargai diri kita, maka orang lain pun akan menghargai kita. Sekian dari saya, dan teruslah istiqomah, biarlah waktu yang akan memberitahu siapa kita sebenarnya. Terima kasih. Bukunya, ayo bukunya. Ayo geser. Bukunya nggak bisa. Ini rekornya. Ini pahlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, nothing that happen in our life is random. Everything is planned by the best of planner. Kira-kira saya ingin mengatakan tidak ada satupun jejak kehidupan kita ini yang random atau acak atau kebetulan. Semua sudah diatur oleh yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sebuah best planner ketika saya harus bertemu dengan seorang yang bernama Egy Sujana. Ya, oleh karenanya mewakili TPUA, kami bertiga, saya dan Rizal Fadilah ya, dan Damai Hari Lubis, yang sayangnya juga bersama-sama dengan Egy akhirnya mengambil RJ itu, menghadap kepada Presiden ke-7 2 periode Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Adalah suatu hal yang tidak random juga dan bukan kebetulan ketika akhirnya keduanya mengambil RJ, meninggalkan kami, meninggalkan peperangan. Dan sampai hari ini alhamdulillah tampaknya sehat bugar, bahkan bisa warawiri untuk terus memaki-maki dan menjelek-jelekkan kami. Saya ambil hak ini karena saya tersangka. Harusnya orang yang beliau jaga. Jangan lupa, kami berangkat ke Solo dan Jogja itu meninggalkan keluarga kami. Saya istri dari seorang suami. Saya juga adalah ibu dari anak-anak saya. Berikut satu mobil bus itu semuanya adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dan merupakan kesayangan keluarganya. Kami ditinggalkan. Ya. Oke, kita stop di situ. Lalu random lagi ini. Jika kemudian seorang yang sangat kami banggakan mulanya, seorang anak muda yang luar biasa, doktor yang kami percaya waktu itu, yang membuat kami semakin kuat untuk berangkat ke Jogja dan Solo, Rismond Hasiholan Sianipar. Dengan caranya sendiri, dia meninggalkan juga medan perang, ya, yang tentu saja dikomandai oleh salah satu pengacara yang juga ada di Taka tadinya. Setiap kali meninggalkan hal tersebut memberikan luka di hati kami. Tapi sayangnya ada luka lagi yang lebih perih.
ketika saya harus mengatakan ya bahwa pukulan-pukulan tidak berhenti datang kepada kami. Sylvester Stallone tuh pernah mengatakan, bukan penting seberapa kuat engkau memukul, tetapi yang penting adalah seberapa kuat engkau menahan pukulan tersebut dan berapa tahan engkau dipukul. Inilah pukulan-pukulan itu. Hingga pada akhirnya tanggal 13 Juli 2026 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kalau tidak salah, orang yang saya sayangi pribadi ya, dan juga semua sayangi, yaitu saudaraku Roy Suryo, mengatakan bahwa benar ada surat yang saya tuliskan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 yang lalu untuk menegaskan bahwa yang akan mendampingi saya dalam sidang pokok perkara tidak hanya di pra-peradilan, akan tetapi juga yang akan mendampingi saya pada pokok perkara, yang salah satunya adalah tim yang saat ini yang berisikan, dia menyebutkan nama Gofur Sangaji dan Soraya. Dua orang ini tercatat adalah pengacara-pengacara Taka tadinya. Itu mungkin tidak terlalu menyakitkan sampai beliau mengatakan bahwa tidak ada lagi tim yang boleh mengatasnamakan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena dia, oknum yang dimaksud, dan itu kemungkinan besar yang dimaksud adalah Ahmad Khozinuddin, tidak mengikuti persidangan dan tidak mengikuti yang namanya pra-peradilan, bahkan menegasikan eksepsi yang hari ini sedang diupayakan oleh Dr. Tifa. Beliau juga menyayangkan bahwa kawan-kawannya menjadi korban. Saya persingkat, saya ingin mengatakan, Bang Roy Suryo, saudaraku yang aku sayangi sampai hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa janganlah engkau merusak rumah kami. Taka adalah satu-satunya rumah yang dari awal hingga akhir membersamai kami para tersangka yang tinggal tersisa 3 ini. Saya, Kurnia Trayani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Jika Anda, bahkan Roy termasuk ya, dan lalu dia sendiri yang memutuskan kuasa itu begitu. Jangan katakan bahwa karena keras, karena engkau hendak membela, jangan kau korbankan klienmu. Kau katakan kepada dirimu untuk masuk ke dalam penjara dan mintalah kuasa kepada rakyat, bukan kepada kami. Saya kira ini tidak tepat karena sudah lebih dari setahun Anda bersama kami. Alasan ini hanya boleh digunakan oleh Damai Hari Lubis. Karena Damai Hari Lubis terus-menerus mengatakan tentang hal tersebut. Jadi kalau Roy Suryo mengatakan tentang kerasnya Taka, itu sudah tidak lagi relevan. Ada waktu setahun, Anda punya waktu untuk pergi dari kami lebih awal. Saya ingin mengatakan juga kepada Damai Hari Lubis ya, saya ambil kesempatan ini karena telah lama saya biarkan terus melanglang buana dengan terus mengatakan kami sebagai 3 dungu ya yang terus bertahan di Taka ini. Saya ingin mengatakan nikmati RJ itu, yang sakit silahkan berobat, yang merasakan hidup semakin bebas silahkan saja, yang ingin kembali ke Bali G sana silahkan, makanlah makanan kesukaanmu, tapi jangan kau ganggu kami yang sedang berjuang ini. Allahu Akbar. Saya ingin mengatakan, jangan cerabut kami satu persatu dari Taka dengan alasan kasihan kawan-kawan saya yang masih ada di Taka. Tidak. Ya, kami ingin mengatakan, lahir dari hati kami yang terdalam, 3 tersangka ini ingin mengatakan bahwa kami berterima kasih kepada Taka di bawah ya koordinator dari tim litigasi Bang Petrus Salistinus dan tim non litigasi Ahmad Khozinuddin. Terima kasih Anda sudah memberikan pencerahan kepada bangsa Indonesia, menjelaskan duduk soal yang sebenarnya dari TV ke TV. Walaupun hari ini langkah Anda disendat karena dikatakan Anda tidak lagi mewakili kepentingan orang yang dimaksud. Selain itu saya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang bisa kami harapkan dari pemerintah kecuali presiden ya. Saya melihat dan patut kita berbaik sangka bahwa tidak ditahannya Roy ada setidaknya di sana pertimbangan bahwa jaksa memikirkan kehendak presiden yang tidak ada huru-hara dan kehebohan. Tetapi yang lain, wakil presiden, kemudian kemudian menterinya yang berjumlah 49, Wamenseknya yang berjumlah 59 orang, kemudian DPR-nya, DPRD-nya, dan DPD-nya yang hampir berjumlah 20.757 orang itu tidak sama sekali berkontribusi kepada kami yang sedang mencari keadilan ini. Oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa sesungguhnya menegaskan diri untuk meneguhkan dalam pencarian ijazah palsu Joko Widodo ini adalah satu-satunya cara untuk mengharapkan tegaknya kebenaran dan keadilan.
namanya disebutkan dalam sidang Tom Lembong, dalam sidang Noel, dalam sidang Yakult, dalam sidang Hasto Kristanto, dalam sidang siapa lagi? Nadiem, semua tidak pernah mampu menggiring dan membawanya ke persidangan. Betapa kuatnya orang ini. Saya ingin mengatakan bahwa tentu saja perjuangan ini tidak mudah. Insya Allah kami siap. Kami ingin mengatakan kami berada di sisi para advokat kami yang berjuang lurus tanpa dibayar. Kami berterima kasih. Dan saya ingin mengatakan tidak ada lagi waktu untuk menyelamatkan Indonesia, now or never. Terima kasih. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!